Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baridin Hakim dengan NIM 12880400077. Di sini saya akan melakukan tugas akhir semester dari matkul Administrasi Publik. Nah, langsung saja kita ke tugasnya. Oke, jadi di sini tuh sistemnya kayak Q&A ya mungkin. Jadi ada 10 pertanyaan yang diberikan sama dosen saya. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan publik di daerah Anda saat ini? Mungkin ya, yang saya rasa secara umumnya masih kurang efektif. Misalkan pada pembuatan KTP dan juga pembuatan SIM. Kalau di pembuatan KTP yang saya lihat masih kurang efektif dari segi pelayanan. Misal kayak pembuatan KTP-nya itu lama sekali terbuat gitu. Kayak contohnya saya sendiri kemarin malah hampir setahun. Itu lama banget ya. Terus kalau dari segi saya pembuatan SIM yang saya lihat tuh masih banyak kecurangan. Misal yang saya lihat ya. Jadi kalau misalkan dites nih, benih itu kan viewer emang sesuai aturan kepolisian. Dan itu tuh malah dipersulit sama pihak sana yang daerah saya tuh. Tetapi ketika dengan melakukan kalau bahasa orang sekarang tuh ditembak ya, itu tuh dipermudah sama pihak sana. Nah mungkin itulah contoh lah kurang efektifnya pelayanan di daerah saya gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apa pengalaman Anda yang paling berkesan saat mengakses pelayanan publik di wilayah Anda? Ya, mungkin pengalaman yang berkesan ya. Itu sih yang dari sisi negatif ya. Saya melihat kayak banyak orang-orang yang setuju aja dan nerima aja dengan sistem tembak gitu dalam pembuatan SIM, padahal itu udah pure dari segi harga juga tinggi kan daripada yang pure tes SIM yang seharusnya gitu. Ya mungkin yang paling berkesan yang saya rasa itu sih. Oke, lanjut dari pertanyaan ketiga. Apakah menurut Anda pelayanan publik di daerah Anda sudah adil dan merata untuk semua kalangan masyarakat? Tentu dari saya menjawab dari pertanyaan 1 dan 2 berarti belum. Yang saya rasa ya mungkin masih dibilang kalau emang dari segi yang pusatnya itu agak susah aksesnya, emang bisa dipermudah, cuman janganlah dengan cara yang curang gitu. Boleh aja kayak dipermudah, tapi ini caranya itu curang banget. Ada penyuapan itu ini bla 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 lah segala itu. Jadi intinya emang tentunya belum yang saya rasa dari segi KTP, pembuatan SIM dan contoh hal yang dua itu atau yang lainnya saya belum sih. Ya, mungkin. Jadi intinya belum. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari segi kecepatan dan efisiensi, apakah pelayanan publik sudah memadai atau masih lambat dan berbelit-belit? Ya, tentu masih lambat dan berbelit-belit. Saya lihat kan tadi dari pertanyaan sebelumnya sudah menjelaskan bahwa lambatnya tidak efektifnya dari segi pelayanan, itu pembuatan KTP. Saya nggak tahu dari segi apanya gitu yang membuat pihak sana, pihak daerah saya atau pemerintah pusat, saya nggak tahu pemerintah pusat atau daerahnya yang jadi kurang efektifnya pelayanan ini gitu. Saya kurang tahu tuh. Jadi intinya masih lambat dan berbelit-belit. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana Anda melihat sikap dan profesionalisme para petugas pelayanan publik di tempat tinggal Anda? Mungkin beberapa ada yang baik, sopan, dan sayangnya masih ada yang misalkan jutek atau kurang informasi yang disampaikan tuh misalnya tidak jelas gitu. Masih ada yang kayak gitu kalau yang saya rasa. Tapi bisa dibilang overall 70% alhamdulillah baik. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah sudah ada tersedia fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan ramah untuk penyandang disabilitas lansia atau kelompok rentan lainnya? Oke, ini pas banget nih. Jadi kan
stasiun KAI Garut tuh baru dibuat, dan yang saya lihat kemarin yang saya rasa itu tuh sudah ada pelayanan buat pelayanan khusus penyandang disabilitas. Contohnya kayak WC dikhususkan untuk disabilitas ada, gitu, penyandang dan lansia lainnya. Dan juga masih banyak aspek pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Pokoknya stasiun KAI Garut mantap. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada inovasi digital atau teknologi yang diterapkan dalam pelayanan publik di daerah Anda? Apakah efektif? Kalau dari segi efektif, saya belum lihat ya. Tapi kalau saya ambil contoh waktu SMP, saya itu sekolah saya itu mengadakan sistem absen digital. Jadi menggunakan kartu peserta. Kalau misalkan disimpan di tempat alatnya ada mesinnya itu, nanti absen saya atau rekan-rekan saya itu terabsen. Cuman itu dalam setengah tahun, jadi tidak efektif. Juga paling kalau dari bank itu udah efektif ya. Di saya juga udah banyak pelayanan bank-bank yang sudah melakukan kayak Primo yang kayak gitu. Mungkin segitulah yang saya rasa. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya? Saya harap nih ke depannya lebih efektif, tidak ada hal yang menyulitkan, mau itu dari segi pelayanannya gitu atau dari kitanya sendiri gitu. Intinya tidak ada atau kerjasama yang tadi misalkan ya itu menyulitkan dalam segi kebijakan yang seharusnya, tapi kalau dari segi kecurangan itu dipermudah. Mungkin segitu agak lebih lebih efektif dan lebih aman lagi gitu pelayanannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika Anda menjadi pemimpin daerah, apa satu hal paling mendesak yang akan Anda perbaiki dalam sistem pelayanan publik? Oke, mungkin saya yang paling utama akan lebih fokus ke membersihkan hal-hal yang negatif itu dari segi entah kecurangan atau misalkan kayak tadi pelayanannya tidak baik, misalkan dari sikap jutek kayak gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Mungkin yang lebih utamanya itu. Terus yang selebihnya harus lebih efektif, lebih aman lagi. Oke, segitu mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda merasa suara masyarakat cukup didengar dengan evaluasi atau perbaikan pelayanan publik? Mengapa demikian? Belum. Karena yang saya lihat suara masyarakat itu hanya menjadi objek, bukan subjek. Jadi contoh hal, padahal masyarakat itu udah saling menyuarakan keluh kesah mereka, tetapi pusat atau pemerintah itu malah menampung doang, tidak dilakukan. Jadi malah misalkan kebijakan mereka lah yang pure dibuat dan dilaksanakan. Padahal kalau bisa dibilang intinya masukkanlah gitu keluh kesah atau disatukan, dikolaborasikan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan keluhan dan masyarakat itu yang buat masyarakat kebijakannya itu. Intinya saya rasa ya masih belum lah, masih minim sekali keluhan masyarakat didengar. Oke, mungkin segitu Q&A bisa dibilang ya dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dosen saya, dosen administrasi publik Bu Ida. Ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya dan sangat berarti. Semoga setelah melakukan Q&A atau bisa dibilang suara yang dibuat saya ini terhadap pelayanan publik daerah saya atau di luar sana lebih baik dan lebih efektif, lebih aman dan lain-lain. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What am I waiting for? Feet planted beneath